PSK setiap selesai zina langsung sholat, terus zina lagi, apakah sholatnya diterima? Karena istri yang durhaka kepada suaminya saja, sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjawab pertanyaan seorang PSK yang setiap kali melakukan perbuatan zina, setelah itu langsung mandi dan sholat, kemudian membaca Al-Quran, tapi dilanjutkan melayani tamu lagi alias berzina lagi. Kemudian setelah itu mandi lagi, sholat lagi, membaca Al-Quran lagi. Pertanyaannya, apakah sholatnya diterima? Karena mengingat ada suatu hadis bahwa seorang istri yang durhaka kepada suaminya saja, sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tawam Alim akan menjawabnya sekaligus menjelaskannya sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta penjelasan dari para ulama salafus soleh. Jawabannya adalah tetap diterima oleh Allah. Sholatnya PSK itu tetap diterima oleh Allah. Mengapa diterima? Ya jangan dibandingkan dengan istri yang durhaka kepada sang suami. Ini dua hal yang berbeda. Kalau istri kan sudah nafkahnya diberi oleh sang suami, nafkah lahir, sandang, pangan, papan. Dia kan anaknya orang lain nih, tapi karena dia telah memiliki suami, akhirnya tanggung jawab dari ayah ibunya sang istri itu dilimpahkan oleh Allah kepada sang suami. Sang suamilah yang melanjutkan perjuangan dari orang tua sang istri. Sang suami mencarikan nafkah, sandang, pangan, papan, pendidikan dan seterusnya. Tetapi istri durhaka menentang kepada sang suami, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini wajar dan tidak bisa disamakan dengan WTS, mohon maaf, yang tidak punya suami nih. Statusnya nggak punya suami loh ya. Dia pokoknya free lah. Tetapi kerjaannya dia adalah menjadi PSK. Kemudian setelah itu dia kan melayani tamu nih, kan perbuatan zina. Setelah itu dia segera mandi. Setelah mandi kemudian dia sholat, entah sholat fardu, entah sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran. Tapi yang namanya PSK-nya cantik, ada tamu lagi, segera melayani tamu lagi, zina lagi. Kemudian setelah itu segera mandi, ya mandi besar, sholat, membaca Al-Quran. Ini tetap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa begitu? Lah, kalau dia misalnya nih sudah melakukan maksiat zina dan tidak melakukan kebaikan, lah bagaimana malah? Ini malah lebih buruk. Mendingan dia itu tetap begitu ya kan? Kan masih kerjaannya begitu. Orang itu menjadi PSK kan dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, tidak sama. Tidak sama latar belakangnya. Faktornya juga tidak sama di penyebabnya. Oleh sebab itulah, kalau dia misalnya menjadi PSK, kemudian sholat, lebih baik. Kalau zinanya kan berdosa nih, kemudian mandi, sholat, berpahala, baca Al-Quran berpahala, sehingga antara dosa dan pahalanya ditimbang. Antara dosa dan pahala ditimbang. Bahkan perbuatan baiknya itu mampu untuk menghapus dari perbuatan jeleknya. Ini kan biidznillah, bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Quranul Karim. Lihat di dalam surat Hud ayat yang ke-114. Kita nukilkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.
Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya, wa aqim, dan dikirikanlah oleh engkau as-sholata pada salat, tarafayin nahari, pada dua ujungnya siang, wa zulafan, dan pada mendekati minal laili, daripada malam. Innal hasanati, ini perhatikan, innal hasanati, sesungguhnya beberapa kebaikan, yudhibna, yaitu mampu menghilangkan, kebaikan itu mampu menghilangkan as-sayyiati, pada beberapa keburukan. Jadi kalau dia melakukan kebaikan dengan harapan kebaikan itu mampu melebur, menghapus keburukan-keburukannya itu. Lah kalau seandainya sudah zina, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau membantu orang lain, nggak mau peduli tentang fakir miskin, nggak mau membantu perjuangan dakwah para kiai, para ustadz, para ajengan, ya malah tambah dosa saja. Oleh sebab itulah, tatkala masih bergelimang dosa, maka imbangi dengan perbuatan baik. Setelah dia melayani tamunya berzina, kemudian mandi, kemudian sholat ini baik, membaca Al-Quran baik, maka antara dosa dan perbuatan amal baiknya akan ditimbang oleh Allah. Bahkan nih, ingat sekali lagi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Bermula itu dzikra, yaitu peringatan, lidzakirin, bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat ke-114. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, telah berkata oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, sesungguhnya seseorang telah menimpa daripada seorang laki-laki pada suatu ciuman. Artinya begini, seorang laki-laki mencium wanita lain, bukan istrinya, bukan mahram. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu laki itu mendatangi pada Nabi Muhammad SAW dan dia mengabarkan kejadiannya itu, dia telah mencium wanita lain. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkanlah ayat ini, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Faqala Rasulullah, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ali hadza, apakah ayat ini untuk aku? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku, setiap-tiap umatku. Jadi seluruh umatku sama. Kalau mereka melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa, diimbangi dengan kebaikan, maka kebaikan itu mampu melebur dosa-dosa yang telah dia perbuat. Akhrajahu Al-Bukhari, telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa rawahu Muslimun wa Ahmadu wa ashabus sunan illa Abu Daud, dan juga telah meriwayatkan pada hadis oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan juga ashabus sunan kecuali Imam Abu Dawud. Lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.